Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan proyek alat optik berupa periskop guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA di SD. Kami terdiri dari 6 anggota. Saya sendiri Intan Nur Fadila. Dengan saya Hartati. Saya Unek Latifatul Makmuroh. Saya Rizky Angga Saputra. Saya Faisal Abidin. Saya Muhammad Iksan. Apakah teman-teman pernah melihat sebuah kapal? Pasti semua sudah pernah lihat kan? Baik secara langsung maupun melalui gambar. Lalu bagaimana dengan kapal selam? Apakah kalian pernah melihat sebelumnya? Kira-kira bagaimana sih kapal selam dapat melihat permukaan laut padahal kapal tersebut berada di dalam air? Kapal selam dapat melihat benda di permukaan air dengan menggunakan bantuan alat optik periskop. Coba teman-teman perhatikan bagian atas kapal selam. Saat melihat bagian atas kapal selam, pasti teman-teman melihat alat seperti pipa panjang yang bisa diputar ke segala arah. Nah, alat tersebut yang dinamakan periskop. Periskop berfungsi untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan air laut. Bagian dalam periskop terdiri atas cermin dan lensa. Periskop merupakan suatu alat optik yang berfungsi untuk melihat benda yang sulit dijangkau, di mana cara kerjanya adalah dengan membelokkan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Bagian-bagian periskop ada lensa objektif. Nah, lensa objektif ini merupakan bagian dari periskop yang biasanya berada di atas permukaan air laut, yang berfungsi untuk menangkap gambaran objek benda yang ada di depannya. Lensa objektif ini kebanyakan merupakan lensa cembung sehingga bisa memperbesar bayangan objek di depannya. Lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa pada periskop yang tepatnya di dekat mata pengamat. Cermin atau biasa juga diganti dengan prisma segitiga yang berfungsi untuk membelokkan cahaya dan membuat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif menjadi objek pada lensa okuler. Tabung atau rangka periskop yang merupakan bagian dari periskop yang digunakan sebagai tempat bagian-bagian periskop lainnya. Periskop merupakan salah satu alat optik yang proses kerjanya memerlukan cahaya. Jika di tempat yang ingin kita lihat menggunakan bantuan periskop tidak ada cahaya atau kondisinya gelap, maka periskop tidak akan berfungsi. Prinsip kerja periskop adalah, pertama-tama, lensa objektif berfungsi menangkap bayangan objek atau benda. Bayangan tersebut akan dipantulkan oleh cermin ataupun prisma segitiga. Pantulan dari cermin atas akan menuju ke cermin yang berada di bawah. Pada cermin yang di bawah, pantulan bayangan akan dibelokkan menuju lensa okuler, sehingga kita dapat melihat bayangan objek di atas. Berikut alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat periskop sederhana. Yang pertama ada kardus dengan ukuran 28 x 50 cm. Selanjutnya ada kertas kado, penggaris, 2 cermin, lem tembak, pulpen, gunting, dan cutter. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kardus bekas dengan berukuran 28 x 50 cm. Lalu siapkan 2 cermin. Cermin yang kita gunakan yaitu berukuran 6 cm. Kita buat 4 garis mengikuti ukuran cermin. Lalu
lakukan hal yang sama pada kardus bagian bawah. Setelah itu, kita garis dari titik atas sampai titik bawah. Dan lakukan hal yang sama setelah itu kita membuat jendela pandang. Kita beri jarak 1 cm. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat jendela pandang bagian bawah dengan ukuran 4 cm x 5 cm. Setelah kita membuat garis untuk kita gunakan sebagai jendela pandang, lalu kita lubangi pada garis tersebut. Dan lakukan hal yang sama pada jendela pandang bagian bawah. Setelah itu kita lubangi bagian jendela pandang tersebut. Setelah itu kita akan membuat tingkat kemiringan untuk meletakkan cermin pandangnya. Dan lakukan hal yang sama pada jendela pandang bagian bawah. Setelah itu, kita akan melapisi kardus periskop dengan kertas kado agar nantinya periskop terlihat lebih indah. Lalu kita siapkan 2 potongan kardus dengan ukuran 6 cm x 6 cm. Selanjutnya tempel bagian atas jendela pandang. Lalu kita potong sisa kertas kado tersebut. Setelah itu, lubangi bagian jendela pandang tersebut. Dan lakukan hal yang sama pada jendela pandang bagian bawah. Setelah itu, kita pasangkan cerminnya. Lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya. Pasangkan cerminnya dengan saling berhadapan. Cermin ini memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Setelah itu, kita tutup bagian samping dengan menggunakan lem tembak. Tutup bagian ujung dari periskop ini dan lakukan hal yang sama pada ujung yang satunya.
Setelah jadi, kita akan melaksanakan uji coba pada periskop sederhana ini. Inilah tampilan periskop sederhana yang telah kami buat menggunakan kardus bekas. Kita akan mempraktikkan prinsip kerja periskop yang telah kami buat. Kita dapat melihat benda yang berada di atas batas pandang. Periskop ini dapat menerapkan sifat cahaya yang berupa pantulan. Jadi, kesimpulannya, kita dapat melihat benda yang tersembunyi di atas lemari. Sekarang saya akan mencoba sistem kerja dari periskop yang telah kelompok kami buat. Saya ingin melihat barang yang tersembunyi di atas lemari. Iya, terlihat sangat jelas. Di atas lemari ada kotak yang berwarna orange. Saya juga akan mencoba alat periskop yang telah kita buat. Sudah terlihat di sana ada kotak berwarna oranye dan segitiga berwarna biru. Baik, saya di sini akan mencoba mempraktikkan bagaimana prinsip kerja dari periskop yang telah kita buat ini. Nah, baik, di sini terlihat jelas bahwa di atas lemari terdapat kotak kubus berwarna orange dan juga bangun segitiga yang berwarna biru. Akan mencoba cara kerja periskop ini. Sudah terbukti saya melihat benda di atas yang berwarna oranye tersebut. Baik, sekarang saya mau mencoba cara kerja dari periskop ini. Nah. Ya, sudah terlihat di sini, terlihat kotak warna orange dan segitiga berwarna biru. Oke.